Afan Maulana, Ananda Arjuna, Akila Nurin, Asifatu, Elsa Safitri, Gendis Hana, Haifa Zaka, Hanif Yasin, Tina Rahaskana Sakti, Kesya Nazwa, Muhammad Abdul Muiz, Mufazal Mirza, Muhammad Bagus, Muhammad Rifki, Mustafa Azwar, Mutiara Azli, Nazwa Putri, Nikmal Akbar, Raka Kenan, Vicky Juliansyah, Viola Liana. Baik, hari ini ada semua ya? Ya, oke. Setelah kalian semua di rumah sudah sarapan belum? Sudah sarapan ya? Nah, sudah mandi belum? Berarti habis semangat gak belajarnya? Sebelum kita memulai belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional. Hari ini lagu nasionalnya adalah Satu Besar Satu. Baik, silakan berdiri semua. Baik. Hari ini kita akan belajar apa ya? Mau tahu ya kita belajar apa? Nah, yang pertama hari ini kita akan belajar mencari kosakata pada teks cicak dan Ika. Jadi yang pertama kita mencari kosakata. Yang kedua, kalian mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang ketiga, kalian akan dapat melakukan penjumlahan. Nah,
cicak jalannya melayap. Ada yang tahu nggak? Cicak itu biasanya kamu menemukan apanya cicak? Telur. Apa? Telur. Iya, menemukan telur cicak ya. Pernah nggak menemukan telur cicak? Iya, cicak. Terus cicak itu badannya bagaimana, Juna? Ada apanya di belakangnya? Buntut. Ada apanya nggak? Buntut. Iya, ya betul. Jadi semua di sini sudah pernah lihat cicak? Ya. Cicak itu ada nggak di rumah kamu? Ada di sekolah? Ada nggak ya? Dia nempel di mana? Nempel di sini. Tapi tadi tidak ada. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, jadi kamu udah tahu cicak ya? Kalau yang ibu bawa hari ini apa yang ibu bawa ini tahu nggak? Apa Dina? Ikan. Bagaimana bentuknya? Bagaimana cara bergeraknya? Dengan apa? Berenang. Punya kaki nggak ikan? Enggak. Punya kaki nggak? Tidak. Di mana dia hidup? Ikan? Di air. Di air. Coba perhatikan. Di belakangnya ada apa bagian belakang? Buntut. Ya. Ini adalah ikan. Jadi hari ini kita mau belajar tentang cicak dan ikan. Sebelumnya, kalian sudah duduk berkelompok belum? Nah, coba. Nih, ada kelompok Bougainville. Mana kelompok Bougainville? Oke, kelompok Melati. Melati mana Melati? Baik. Kelompok Mawar. Ya, di sana kelompok Mawar. Kelompok Anggrek? Ya. Kelompok Matahari. Siap. Baik, sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD. LKPD-nya dikontrolkan nanti di belakangnya ya. Jangan lupa tulis nama kelompok di atasnya. Siap? Mengerti tidak? Are you ready? Belum semangat semua. Coba ulangi. Are you ready? Ini dibaca ya LKPD ya. Ditulis nama kelompoknya. Tulis nama kelompok. Isinya belum sekarang isinya, baru tulis nama kelompok. Sudah tulis nama kelompok? Sudah ya? Oke, sudah tulis nama kelompok? Oke, sekarang kita mau melihat cicak. Ada yang tahu nggak lagu cicak di dinding? Kan sama ya? Nah, perhatikan. Cicak
kalian kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Kita ikuti bersama-sama. Yang pertama kita akan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang memiliki cicak. Pertama, cicak dapat bergerak. Ya, dengan apa tadi? Bergerak dengan keempat kakinya dengan cara berlayar. Ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ayo kalian bisa mendirikan tidak? Ya, teruskan. Ciri-ciri yang kedua adalah cicak membutuhkan makanan berupa nyamuk. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, cicak bernafas menggunakan paru-paru seperti kita manusia. Cicak menghirup udara melalui hidung kemudian masuk ke paru-paru. Ya, itu sistem pernafasan pada cicak tadi. Ciri-ciri yang keempat, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Dan yang kelima, cicak mengalami pertumbuhan. Bagaimana caranya? Ya, dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi anak cicak dan menjadi cicak dewasa. Begitu adik-adik. Kemudian ciri-ciri yang keenam, apalagi ayo kalian ingat, ya bagus sekali. Cicak juga peka terhadap rangsa dengan cara memutus ekornya untuk melindungi diri saat terancam oleh musuh. Berikutnya kita ke ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh ikan. Yang pertama, ikan bergerak dengan cara berenang. Gimana adik-adik? Ya, air menggunakan siripnya. Kedua, ikan bernafas menggunakan insang. Dan yang ketiga, ikan mengalami pertumbuhan. Lalu ciri-ciri yang keempat, ya ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Dan kelima, ikan membutuhkan makan berupa cacing ataupun serangga, bisa juga plankton atau ikan kecil adik-adik. Ya, dan yang keenam, ikan juga peka terhadap rangsa. Contohnya, saat kita menyentil permukaan air, ikan akan bereaksi karena menanggapi rangsangan kita. Lalu setelah kalian mengidentifikasi ciri-ciri yang dimiliki oleh ikan dan cicak, apakah kalian menemukan persamaannya? Coba kalian cari persamaannya. Ya, persamaan ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki cicak dan ikan adalah. Oke, tadi sudah ya? Sudah melihat ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak. Ciri-ciri cicak yang pertama apa? Coba. Apa itu ciri-ciri cicak yang pertama? Iya, dia bergerak dengan cicak bergerak dengan cara merayap. Iya, jadi cicak bergerak dengan cara merayap. Coba yang kedua, Elsa. Apa Elsa? Cicak membutuhkan apa makannya? Nyamuk. Cicak pertama, cicak bergerak dengan cara merayap. Yang kedua, cicak membutuhkan makanan. Yang ketiga, siapa bisa membacakan ke depan? Ya, siapa namanya Nala? Ayo bacakan ke depan. Ciri-ciri cicak. Nih, dari nomor 1 ya. Ciri-ciri cicak. Cicak dapat bergerak dengan cara merayap. 2. Cicak membutuhkan makanan berupa nyamuk. 3. Cicak bernafas menggunakan paru-paru. 4. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. 5. Cicak mengalami pertumbuhan. 6. Cicak peka terhadap rangsang dengan cara memutus ekornya untuk melindungi diri saat terancam oleh musuh. Baik, terima kasih Nara. Jadi ciri-ciri cicak ada berapa nak? Nah, yang ketiga, yang keempat, cicak itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Pernah lihat telur cicak ya? Telur cicak sama telur ayam gede mana? Ayam. Ya, ayam Bu Guru. Iya betul. Terus yang keenam nih, pasti pernah lihat ya? Kamu pernah lihat gak? Cicak di dinding, buntutnya putus. Copot, pernah gak? Pernah, pasti itu. Ada yang tahu? Karena iya, kenapa? Mengapa? Kenapa cicak memutuskan ekornya? Karena peka. Rangsang apa sih yang diterima cicak? Musuh. Kenapa cicak memutuskan ekornya? Karena ada apa? Musuh. Ada apanya? Musuh. Ada apa? Musuh. Ada musuhnya, ya. Jadi musuhnya, karena cicak ada musuh, dia pengen lari cepet-cepet. Nah, biar cepet larinya, biar musuhnya itu salah mengejar, jadi diputus ekornya.
polanya. Jadi kan musuhnya ngejarnya apa? Ekor, dia langsung lari cepet. Ya, begitu caranya supaya dia tidak dikejar musuh, biar dia bisa kabur. Bu, berdarah nggak Bu? Berdarah nggak? Tidak, karena dia sudah punya kemampuan untuk memutuskan ekor. Padahal nggak digigit ekornya. Digigit nggak sama dia? Enggak, cuma dilepas, langsung lepas. Ya, coba kalau yang lain, hewan lain, kucing, bisa nggak memutuskan ekor? Bisa nggak Juna? Tidak ya, kucing tidak bisa. Buaya bisa nggak? Tidak. Jadi itu hanya bisa dilakukan oleh cicak. Hebat nggak cicak? Hebat ya? Iya hebat cicak. Nah, selanjutnya cicak itu bernafas dengan apa? Bernafas dengan paru-paru. Sama seperti siapa? Manusia bernafas dengan paru-paru. Cicak juga bernafas dengan paru-paru. Oke, itu ciri-ciri cicak. Ingat ya, ciri-ciri cicak ada 6. Lanjut, sekarang kita ke ciri-ciri makhluk pada ikan. Siapa yang membacakan tadi? Oh iya, Alisa, ayo bacakan ciri-ciri makhluk pada ikan. Satu, bergerak dengan cara berenang di air menggunakan siripnya. 2, ikan bernafas menggunakan insang. 3, ikan mengalami pertumbuhan. 4, ikan berkembang biak dengan cara tertelur. 5, ikan membutuhkan makanan. Betul, terima kasih Kalista. Nah, jadi ikan yang pertama, ikan itu cara bergeraknya apa nak? Berenang. Sama nggak sama cicak? Beda. Kalau cicak apa nak? Merayap. Kalau ikan berenang. Yang kedua, ikan bernafasnya sama insang. Beda sama cicak. Ya? Insang tahu nggak? Kalau insang di mana letaknya? Di bawah kepala ikannya ada insang. Yang ketiga, ikan mengalami pertumbuhan sama seperti cicak. Ikan pertama kali jadi apa? Ikan. Habis ikan jadi ikan kecil. Terus habis itu baru ikan dewasa. Ya, Amar. Ikan berkembang biak dengan cara apa? Bertelur, betul. Terus ikan butuh makan nggak? Betul, sama seperti cicak. Cicak juga butuh makan. Tapi makannya sama nggak? Sama nggak makanannya? Beda. Kalau cicak tadi makannya apa? Nyamuk. Kalau ikan? Pelet. Apa itu pelet? Makanan buatan ya. Itu dari pabrik dibuat untuk makanan ikan. Kalau yang di sungai asli dia makannya apa? Cacing atau hewan-hewan kecil, serangga-serangga kecil, ya. Oke, tadi sudah tahu ciri-ciri pada ikan. Sekarang Ibu mau tanya, ada nggak persamaan antara ciri-ciri ikan dan ciri-ciri cicak? Apa? Apa sayang? Cara persamaannya apa? Bertelur. Iya, sama-sama bertelur, ya. Sama-sama apa lagi nak selain itu? Butuh makan. Cicak sama ikan sama-sama apa lagi? Butuh makan. Apa? Butuh makan. Iya, cicak sama ikan sama-sama membutuhkan makanan. Ada satu lagi yang belum. Apa lagi yang sama? Bernapas. Iya, sama-sama bernapas. Tapi alat bernapasnya kan beda. Sama-sama apa? Apa bergerak? Bergeraknya beda, caranya beda. Sama-sama tumbuh. Sama-sama tumbuh nggak? Sama-sama mengalami pertumbuhan. Baik, itu ya. Nah, sekarang ikan sama cicak sama-sama hewan. Sekarang kita mau belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita simak videonya ya. Ciri-ciri makhluk hidup di bumi. Makhluk hidup adalah jenis organisme yang bisa dan tidak ditemui di bumi. Contohnya adalah tanaman, jamur, hewan, manusia, sampai protozoa, bakteri, hingga alga yang sulit dilihat dengan mata juga termasuk makhluk hidup loh.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, makhluk hidup adalah organisme yang dapat berkembang biak dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dari penjelasan itu, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yang pastinya adalah berkembang biak. Selain itu, masih ada lagi ciri-ciri lain yang dimiliki oleh makhluk hidup. Yuk kita cari tahu ciri-ciri itu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. 1. Bernafas. Ciri-ciri yang pertama, Bernafas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah-pilah. Saat bernafas, kita menghirup oksigen yang diolah menjadi energi secara kimiawi. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernapasan lainnya. 2. Makan dan minum. Untuk dapat bertahan hidup, makhluk hidup harus makan dan minum. Bukan hanya manusia atau hewan, tumbuhan dan bakteri, dan juga makhluk hidup lainnya butuh makan dan minum untuk bertahan hidup. Makanan dan minuman itu adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Dengan makan dan minum, makhluk hidup akan mampu melakukan pertumbuhan di dalam tubuhnya. 3. Bergerak. Semua makhluk hidup dapat melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Sistem gerak yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup seperti tulang, sendi, dan otot akan bekerja. Bahkan tumbuhan hingga bakteri juga bergerak dengan cara yang berbeda-beda loh. 4. Tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan berkembang biak. Pertumbuhan ini bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Bukan hanya manusia yang mengalami pertumbuhan, tapi hewan, tumbuhan, hingga bakteri juga mengalami pertumbuhan. Selain tumbuh, semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Nah, cara berkembang biak setiap makhluk hidup juga berbeda-beda. Ada yang melakukan bertelur atau munculnya tunas untuk tanam. 5. Peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk mendengar rangsang yang diterima, seperti manusia yang akan refleks menutup mata saat lampu menolak ke wajah. Nah, hal ini merupakan bentuk peka dari adanya rangsangan berupa cahaya. Contoh lain pada tumbuhan kucing malu yang akan menunjuk daunnya saat kita sentuh. Kemampuan mengenali rangsang ini sering disebut iritabilitas. Bentuk rangsangan yang bisa muncul adalah sentuhan, cahaya, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Untuk menghadapi rangsang, setiap makhluk hidup dibekali dengan indera khusus, seperti manusia memiliki mata untuk melihat, hidung untuk mencium, dan masih banyak lagi. 6. Menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Salah satu contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering. Biasanya akan memiliki daun yang sempit, contohnya seperti kaktus. Atau tumbuhan yang hidup di wilayah lembab, biasanya akan memiliki daun lebar dan tipis, seperti tumbuhan semanggi. Nah, teman-teman, itu tadi ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup? Iya, ciri-ciri makhluk hidup siapa yang bisa menyebutkan? Coba, apa saja sayang ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup tadi apa saja? Bernafas, berkembang biak, Terus? peka terhadap rangsang, Terus? membutuhkan makan dan minum, tumbuh. Iya, betul tidak?
Nah, ciri-ciri makhluk hidupnya ditambahin lagi, boleh ya? Apa lagi? Yuk, di ciri-ciri makhluk hidupnya. Yuk, sini bersama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup apa? Ya, nulisnya bergantian, boleh. Yuk, siapa lagi yang nulis yang ketiga apa? Sudah ditulis? Boleh ditambahin lagi yang kelima, apa lagi? Ciri-cirinya. Peka. Ya, yang kelima ditulis. Ciri-ciri apa? Sama-sama ya. Ya, baik. Bentar. Ciri-ciri makhluk tadi ada 5. Apa saja silahkan tulis. Didiskusikan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ini benerin. Bernapas. Ini hanya mana? Hanya hapus. Kurang berarti. Ya, silakan. Kalau sudah dilanjut ke lembar yang kedua. Nah, ini tinggal ditarik garis. Ya. Coba dicocokkan mana jawaban yang tepat. Sudah. Tanya aja belum? Ibu akan menilai ya, mana yang bekerja sama. Yuk, coba bekerja sama, mengerjakan sama. Lima, boleh. Itu sebelahnya. Yuk, bekerja sama. Oke, sudah? Kerjaannya yang nomor 1 dan 2 dulu, yang lain belum. Kamu 5. Yang lain belum, ya? Yang lain nanti dikerjakannya, ya? Oke, sudah ya? Yuk, tolong mulut. Kalau mau sudah selesai tepuk tangan. Oke, jadi yang dikerjakan lembar pertama dan lembar kedua. Lembar ketiga belum ya. Baik, sudah ya? Selesai semua kelompok? Sudah, selesai semua kelompok? Oke, kita lanjut. Yaudah, lanjutin dulu. Sudah ya? Baik, sudah semua? Sudah semua? Oke, sekarang perhatikan coba ke layar lagi semuanya, perhatikan. Tadi ikan sama cicak
Kamu sudah bisa belum menghitung sampai ribuan? Sudah ya? Coba perhatikan di depan. Kalau ini berapa sayang? 1000. Nolnya ada berapa? 3. Kalau yang ini? 3.500 ya. Itu nolnya ada dua karena ada 500-annya ya. Tahu ya? Nah, sekarang kali ini kita mau belajar tentang penjumlahan. Nah, perhatikan sini ke depan semua. Perhatikan ke depan semua. Nah, penjumlahan ada dua cara. Ada dengan cara menyimpan dan dengan cara bersusun ke bawah. Coba perhatikan ke depan semua. Berapa itu nah? 2.461 ditambah 1.300. Siapa yang tahu caranya? Ya, perhatikan ke depan semua. Ke sini ya. Perhatikan. Caranya dihitung dari yang paling kiri atau yang satuan dulu. Coba perhatikan. 1 ditambah 8. 9. Tulisnya di mana, Bu? Di bawah 9. Yang 6 tambah 0. 7. Jadi hasilnya berapa? 3.769. Bisa ya? Bisa. Ini belum menggunakan teknik menyimpan. Ini masih mudah ya. Kita lanjut ke teknik yang menyimpan. Nah, kita coba tambahkan 200. Coba sebutkan angkanya. 2.561 ditambah 1.729. Nah, kita tambahkan ya. Coba perhatikan. 1 ditambah 9. 10. Bu, bagaimana cara tulisnya? Ya, 10. Nolnya ditaruh di sini. Satunya dipindahkan ke yang puluhan di atasnya. 1 ditambah 6. 7 ditambah 2. Berapa? 9. 5 ditambah 12. Nih, 12. Duanya taruh di bawah. Satunya di mana? Di atas 2 ya. 1 tambah 2. 3. Hasilnya berapa? 4.000. Berapa hasilnya sayang? 4.260. Iya, kamu sudah bisa belum? Sudah. Dengan teknik menyimpan ya. Teknik menyimpan gitu caranya. Nah, sekarang kamu coba lihat LKPD halaman terakhir. Nah, di situ ada ikan. Ada ikan tidak? Nah, tugas kamu menghitung. Nih, perhatikan dulu. Perhatikan buku dulu. Perhatikan. Pertama, kamu hitung dulu ada soalnya nggak di ikannya? Ada. Setelah dihitung, kamu warnai. Coba perhatikan. Warna merah untuk yang hasilnya lebih dari 5. Warna kuning kalau kurang dari 5.000. Warna biru kalau penjumlahannya sama dengan 1.000. Bisa nggak? Bisa tidak? Bisa tidak? Dihitung dulu baru nanti diwarnai. Ayo silakan diskusikan kelompok. Mana? Dihitung dulu baru diwarnai. Itu nih. Kalau nggak semua juga di sini setengah sama yang berapa?
Yuk, dihitung dulu. Kesini yang saya, kesini yang ke tengah. Ayo, ke tengah nih. Kesini ya, sama-sama. Nih, 4.000 ditambah 900 berapa? Bersusun ke bawah di sini, tak pakai bersusun ke bawah. Ya, 4.000 ditambah 900 berapa? Setelah itu nanti diwarnain ya. Hitung semua, hitung. Ya, 500 ditambah 500 berapa? Pakai cara bersusun ke bawah. Ya, tulis di situ. Sama dengan berapa? Diwarnain bersama-sama. Ayo, di sini kan ada. Ayo. Nih, yang 1000 berarti warna apa? 1000 biru. Nih, kamu warnain biru bersama nih. Ayo, kamu warnain biru. Nanti kamu warnain apa? Ganti-gantian ya. Sama-sama. Warnainnya yang rapi. Ya, ganti-gantian siapa non? Siapa nih? Warna merah itu lebih dari 5.000 yang mana? Yang lebih dari 5.000. Nah, diwarnain. Sekarang yang warna biru hasilnya 1000 mana? Nah, kamu biru, warnain atasnya. Nih, warnain gantian. Yang kuning. Iya, ini diraut dulu. Ini diraut dulu nih. Kayak gini. Jangan yang ini pakainya. Diraut dulu. Pipinya punya dia nih, merahnya. Nah, warnain yang rapi, warnainnya ya. Nah, warnanya secara bergantian. Yuk, hey. Ini berapa hasilnya? 5.006. Iya, 5.600 warna apa? Merah itu hasilnya lebih dari 5.000. Berarti 5.600 lebih dari 5.000 enggak? Nah, berarti merah. Baik, sudah selesai semua? Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi. Untuk yang pertama adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa Amar? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kelompok mana yang mau presentasi? Oh, ya diwakilkan oleh kelompok Bougainville. Ayo, kelompok Bougainville. Hanif. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernafas, 2. Bergerak, 3. Peka terhadap rangsang, 4. Tumbuh, 5. Membutuhkan makanan. Sudah tepat belum teman-teman? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bougainville. Baik, sekarang kita lanjut untuk yang kedua, untuk yang menjodohkan ya. Siapa yang kelompok siapa? Oh, yang kelompok mawar. Ayo, diwakilkan oleh Viola. Yang pertama Viola. Cicak berkepentingan dengan cara bergaul. Cicak membutuhkan makanan yaitu nyamuk. Ya, betul nggak cicak makanan nyamuk? Ya. Dilanjutkan lagi oleh kelompok matahari. Ayo siapa? Dilanjutkan oleh siapa kelompok matahari? Rifki. Ayo Rifki. Ikan menggunakan insang untuk bernafas. Tidak memotong ekornya sendiri. Merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu
pekan terhadap bangsa. Oke, betul ya? Betul tidak? Betul. Nah, kita lanjut ke yang hasil mewarnai ikan. Kelompok mana yang mau menunjukkan hasilnya? Oh, kelompok pelatih. Ayo, kelompok pelatih. Coba tunjukkan hasilnya. Coba disimak. Kalian warnanya sama nggak seperti kelompok melatih? Beda. Sama nggak? Beda. Nah, coba kita hitung yuk. Oke, ini hasilnya. Coba. Sama ya? Sama. Oke, terima kasih. Baik. Baik, setelah kita mempresentasikan hasil diskusi, kita akan menyimpulkan hari ini bagaimana kesimpulannya. Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini? Coba Kalista, ayo sini simpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja. Satu, cicak dan ikan sama-sama bertelur. Betul. Dua, ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Bernafas, bergerak, berkembang biak, makan dan minum, pekan terhadap bangsa. 3, penjumlahan lingkungan dengan cara bersusun dan teknik. Oke, terima kasih Kalista. Baik, jadi kesimpulan hari ini, kita hari ini sudah belajar tentang cicak dan ikan. Bersamaannya tadi apa? Sama-sama bertelur. Lalu kita juga belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? 5. Yang pertama, bergerak. Apa lagi? Bernafas. Apa lagi? Bertumbuh. Apa lagi? Berkembang biak. Terakhir siapa yang tahu? Apa? Betul. Itu tadi ciri-ciri makhluk hidup. Lalu kita belajar apa lagi tadi? Penjumlahan dengan cara bersusun. Nah, ya. Berarti sekarang waktunya kalian mengerjakan soal evaluasi. Ini mengerjakannya sendiri-sendiri secara mandiri. Ada 10 soal. Diisi jawabannya ya. LKPD-nya dikumpulkan dahulu. Mana LKPD-nya? Ya, LKPD-nya dikumpulkan. Baik. Alat pensilnya silakan disiapkan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ditulis nama ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Secara mandiri. Nah, silakan dikerjakan. Boleh. Tanda-tandanya boleh di sampingnya ya.
Aku tahu
podcast hari ini kita akan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Akila, ayo Akila kita berdoa. Semua duduk rapi semua? Sudah? Kita berdoa dulu. Ayo dirapikan dulu alat-alatnya, silakan. Ditaruh di laci dulu. Sudah, semuanya duduk dengan sikap berdoa. Oke, siap ya? Bersiap. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Terima kasih Akila. Baik, kita sudah semua belajar hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak hebat semua. Jangan lupa di rumah belajar ya. Belajar tidak? Belajar. Ya, besok kita akan belajar tentang pertumbuhan yang ada pada ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada tumbuhan. Oke, di rumah dipelajari supaya nanti besok kita belajarnya semakin pintar. Oke ya? Jangan lupa hati-hati di jalan ya nanti ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum.